Ririn benar-benar melihat dengan mata kepalanya sendiri. Itu tuh benar-benar kepala manusia perempuan yang nempel di depan kaca mobilnya. Coba bayangkan semua tong. Dalam keadaan gelap gulita, kiri kanan itu pohon nangka dan pohon kelapa tuh kayak ditiup angin yang sangat kuat ya. Dan ini tuh di tepi jalan raya ada kepala manusia yang nempel di depan kaca mobil. Aduh, semeton Ririn waktu itu sampai terkencing-kencing saking takutnya. Dia tuh berharap banget agar dia pingsan saat itu, tapi tidak semeton. Dia tidak bisa pingsan, padahal dia tuh kayak udah takut banget. Dia berdoa semoga saya pingsan, tapi dia tidak bisa pingsan. Ririn berteriak, beli gede tolong. Dia memanggil nama ibunya, memanggil nama bapaknya, semua nama dipanggil, semua nama dewa, betari, betara, semua diungkat-ungkit oleh si Ririn. Tapi Ririn benar-benar tidak bisa lepas dalam situasi seperti itu. Nah, ketika itu tiba-tiba jendela kaca mobilnya Ririn tuh kayak tok 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 tok. Nah, Ririn tuh tidak berani melihat ke arah jendela mobil. Dia tuh ibu, bapak, ibu, pokoknya dia tuh kayak masih berteriak. Nah, semakin Ririn ini berteriak memanggil nama ibu, bapak, betari itu diungkat-ungkit, dipanggil gitu loh, agar bisa menolong dia. Suara ketukan kaca mobil ini tok 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 semakin kuat. Ririn pun tolong. Pokoknya Ririn tuh berharap banget agar dia pingsan, tapi tidak bisa pingsan. Sementara ini tuh ya serem tapi agak lucu gitu loh. Nah, ketika itu Ririn juga mendengar setelah suara ketokan di kaca mobil ini sudah hilang, tiba-tiba gagang pintu mobilnya seperti ada yang berusaha membuka dari luar. Cok 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 Ririn cok 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 Ririn cok cok cok. Nah, dia mendengar kok seperti suaranya Beli Gede. Ririn pun memberanikan diri melihat ke sebelah kiri. Ternyata Beli Gede sedang berdiri dan memanggil-manggil namanya Ririn. Ririn pun menurunkan kaca mobil dan bertanya, ini kamu kan sayang? Ini Beli Gede kan? Iya, ini saya. Kenapa kamu berteriak-teriak dalam mobil? Saya yang tadi meju di sana loh, sampai kaget melihat kamu kayak meronta-ronta di dalam mobil. Kamu kenapa? Suaramu melengking banget berteriak-teriak dalam mobil. Saya yang dari jauh loh sedang meju, sedang nyakitan basang sampai mendengar suara teriakan kamu. Ririn pun tidak menjelaskan apa-apa. Dia meminta kepada pacarnya untuk segera masuk ke mobil dan melanjutkan perjalanan. Entah baru berapa meter mobil berjalan ya, tiba-tiba mobilnya kayak kehilangan kendali semeton. Dan di depan itu kan jalannya agak turunan sedikit, di ujung jalan tuh kan belokan ke kiri. Dan Beli Gede bilang, Rin, ini kenapa kok mobilnya tidak bisa dikendalikan? Beli Gede bilang, kenapa kok mobil ini tiba-tiba terasa sangat berat? Ketika itu mobilnya Beli Gede ini mobil Avanza keluaran terbaru di tahun itu. Dan mobil itu tuh usianya baru 1 tahun. Beli Gede tuh masih nyicil gitu loh. Dan dia tuh beli dalam keadaan masih baru gitu loh, sementara bukan second. Jadi otomatis dong perawatannya pasti bagus. Ini kok tidak bisa dikendalikan. Nah, Beli Gede bilang kok rem di mobilnya ini kayak blong gitu loh. Dan Beli Gede bilang ya, ini mobilnya kok kerasa panas dan berat banget. Yang logikanya mereka cuma berdua di dalam mobil, apa iya akan terasa panas dan berat? Dan ketika itu Beli Gede juga sudah menghidupkan AC. Tapi kenapa kok dari baru masuk ke dalam mobil dan saat Beli Gede ini merapikan baju, pakai sabuk pengaman, kok dia merasa aura di dalam mobil ini panas banget. Dan ketika baru berjalan beberapa meter nih, Beli Gede, Ririn, ini kenapa? Kok tidak bisa digerakkan? Ini kenapa remnya blong? Dan tiba-tiba, mungkin karena semakin ke depan itu jalanannya agak nungging, agak nyerendeng ke bawah, Beli Gede pun berteriak dan bilang, Ririn pegangan, ini kayaknya kita tidak bisa ngelawan ya. Langsung blong. Mobil yang ditumpangi oleh Ririn dan Beli Gede ini semua. Di sebelah kanan belokan itu adalah kayak pembatas jalan yang kayak melindungi tepi jalan seumpama ada kecelakaan. Dan tiba-tiba blong. Mobilnya Ririn dengan Beli Gede jatuh ke bawah dan kayak menembus pembatas jalan yang begitu kokohnya semeton. Dan waktu itu seingatnya Ririn semetonnya, sebelum mobilnya Beli Gede ini menabrak pembatas jalan dan agak nyungkling gitu, posisi mobilnya tuh kayak agak nungging sedikit itu semeton. Pantat mobil tuh kayak agak nungging dan bagian depan tuh agak ke depan gitu. Dia tuh merasa ya kok di pundaknya itu berat sekali. Dan juga bilang semeton, sekilas dia tuh seperti melihat ada kepala wanita yang seolah-olah melayang di jok belakang. Dan Ririn melihat ini di spion depan
mobil semotor. Wih, baru tiba-tiba Ririn, ketika mobil ini nyungsep, Ririn merasa kakinya ini sakit sekali, seolah-olah kakinya ini dibentur oleh batu. Pag! Nah, Ririn melihat bagian depan mobilnya si Beli Gede ini sudah berasap. Dan Ririn pun Nah, waktu itu untungnya Beli Gede kan juga menggunakan sabuk pengaman. Ririn juga menggunakan sabuk pengaman. Menurut Ririn di bagian depan mobil itu kan apa sih namanya, saya kok lupa ya, yang kalau berbenturan keras tuh kan kayak keluar busa di bagian depan tempat duduk kita loh. Itu tuh untungnya masih bisa berfungsi dan itu tuh kayak boom. Jadinya ketika Ririn ini kayak mulai mobilnya terbentur ke tanah, bagian depan itu kayak melindungi badannya Ririn dengan si Beli Gede. Itu apa sih namanya, kok saya Perjani lupa namanya, coba dong komen itu apa sih namanya teman-teman. Otakku kok ngelag ya, ini tuh kayaknya ngelag karena terlalu merinding deh. Aduh, lanjut. Nah, kayak waktu itu Ririn tuh kayak aduh ini sakit sekali semua. Nah, ketika itu Ririn melihat Beli Gede sudah pingsan dan bagian kepalanya Beli Gede sebelah kiri ini mulai mengeluarkan. Ririn merasa kakinya bagian bawah ini sudah mati rasa. Saat seperti itu, Ririn masih ingat kalau tangan kanannya ini masih memegang HP. Di saat-saat kritis seperti itu, Ririn tuh langsung menghubungi salah satu temannya. Tapi ketika temannya ini mengangkat, Ririn tidak bisa berbicara sama sekali. Kemudian Ririn pun pingsan. Entah berapa lama Ririn pingsan dan entah apa yang terjadi. Beberapa hari kemudian, Ririn sudah terbangun di salah satu rumah sakit umum yang ada di kota sebelah. Dan ketika Ririn tersadar, di situ sudah ada orang tua dan juga teman-temannya semua. Di sana Ririn melihat kaki kiri dan kaki kanannya ini sudah digip karena ternyata kaki kirinya patah dan kaki kanannya ini retak. Dan menurut dokter kemungkinan selama 3 bulan ke depan Ririn belum bisa berjalan dengan normal dan Ririn harus menggunakan kursi roda. Dan dokter juga bilang semutan kalau Ririn ini mau terapi Astungkare pasti bisa berjalan lagi asalkan ada kemauan. Waktu itu semutan Ririn tuh kayak mencoba mengingat apa sih yang terjadi kepada dia dan juga Beli Gede. Nah, setelah beberapa hari ini Ririn tersadar, Ririn mendengar kabar dari orang tuanya. Beli Gede ternyata sudah berpulang. Dan Beli Gede ini berpulang ketika dibawa ke rumah sakit dengan Ririn semutan. Dan ketika itu juga orang-orang yang bersaksi menolong Ririn dan Beli Gede. Kan ada nih 3 mobil truk yang kayak berurutan semuanya yang akan mengirim barang ke kota Denpasar. Nah, di salah satu truk ini adalah orang yang melihat mobilnya Beli Gede ini kayak udah nungging gitu loh di pembatas jalan sebelah kanan. Dia pun berteriak dan menghentikan ketiga mobil truk tersebut. Total ada 10 orang di ketiga mobil truk ini. Nah, orang-orang inilah yang menyetop pengemudi lain yang lewat di lokasi kejadian. Kemudian mereka itu dibawa ke rumah sakit. Dan kebetulan ketika Ririn dan juga Beli Gede ini akan diselamatkan, HP-nya Ririn pun berbunyi dan salah satu supir truk ini mengangkat dan menjelaskan apa yang terjadi. Semeton waktu itu Ririn kaget banget mendengar kalau ternyata Beli Gede sudah berpulang. Dan ketika itu ternyata kepala kirinya Beli Gede ini dibilang hancur dan benar-benar remuk akibat benturan. Setelah Ririn tahu kalau Beli Gede ini sudah berpulang dengan cara seperti itu, dia benar-benar sedih sama teman. Dia tuh berpikir, ini kenapa kok seperti ini? Nah, setelah 2 minggu Ririn ini dirawat di rumah sakit, ternyata Ririn mendapat kabar kalau Beli Gede sudah langsung diaben oleh keluarga besarnya. Dan ternyata juga teman yang menelpon Ririn, yang HP-nya Ririn ini kan berdering ketika diangkat oleh salah satu sopir truk, itu tuh bilang kepada Ririn. Tadinya Ririn kan menelpon dia dan Ririn kan tidak menjawab kan. Nah, ketika temannya ini, halo Ririn, kamu di mana? Ririn. Si teman mendengar di ujung telepon seperti ada suara perempuan tertawa terkikik-kikik. Tapi suaranya ini seperti ngambang gitu. Terus gimana aja kayak kita mendengar suara di radio. Dan radio ini kita perdengarkan di HP. Suaranya seperti itu. Nah, Ririn tuh kayak, ini kenapa ya? Itu siapa? Dan temannya Ririn yang bersaksi seperti ini yang mendengar suara wanita tertawa terkikik-kikik ini kayak, ini sepertinya bukan suaranya Ririn deh, ini siapa? Tiba-tiba si teman ini merasa sangat merinding. Dan si teman ini waktu itu masih dalam perjalanan akan pulang ke rumah. Dan ternyata teman ini tuh yang numpang di mobil pertama teman kerjanya Ririn yang ikut datang ke acara resepsi pernikahannya Gek Putu.
Aduh semeton, waktu itu Ririn benar-benar merasa hancur semeton. Ririn bilang dia tuh benar-benar jatuh cinta kepada Beli Gede. Tapi kok gini, berbulan-bulan berlalu semeton. Akhirnya Ririn pun selesai bekerja di kantornya. Dan Ririn pun terapi semeton, seminggu sekali dia akan terapi ke dokter spesialis. Dan Astungkarenya, keluarga besarnya sangat mendukung dan juga mau mendampingi Ririn di masa-masa pemulihan. Tepatnya setelah 1 tahun, akhirnya Astungkare Ririn bisa berjalan dengan normal. Walaupun sesekali dia tuh kayak masih merasakan sakit di bagian kaki sebelah kiri. Nah, tepatnya 1 tahun setelah Beli Gede ini berpulang dan setelah kejadian itu, Ririn bilang dia tidak pernah menceritakan kejadian ini kepada siapapun. Karena Ririn takut nanti dibilang lebay, dibilang gila, dibilang kayak kamu paling mencari-cari alasan. Ririn tuh takut dibilang seperti itu, makanya dia memendam cerita ini cuma untuk dirinya sendiri dan saat ini cerita kepada saya. Wih, Ririn tuh kayak kejadian ini kan sudah bertahun-tahun lamanya sebetulnya. Sampai detik ini Ririn tuh masih berpikir sebetulnya. Yang dia lihat dan dia alami di hari itu, apakah itu kenyataan atau hanya halusinasi karena Ririn merasa takut berada di dalam kegelapan, atau bagaimana? Dan ketika Ririn melihat Beli Gede berdiri di depan mobilnya kan ya, memakai kemeja marun yang sudah kotor berisi tanah, wajahnya juga banyak banget isi darah, kepalanya juga berdarah waktu itu, dan Beli Gede juga terlihat kan tidak memakai sepatu. Itu tuh memang Beli Gede atau mungkin ada hantu yang menyerupai Beli Gede? Dan kenapa kok Ririn bisa melihat hal seperti itu? Dan apa dan bagaimana kok bisa-bisanya Ririn dengan Beli Gede diteror oleh kepala wanita yang benar-benar bisa dia lihat dengan mata kepalanya sendiri? Dan bahkan semeton Ririn kayak menggambar kepala si wanita ini dan dikirimkan fotonya melalui DM. Bayangkan dong, ketika saya membuka foto ini saya kayak agak kejut kayak kok gini. Hanya dari gambaran tangannya si Ririn yang dikirimkan melalui DM kepada saya tuh sudah benar-benar merinding dan langsung menghapus foto tersebut. Dan selama 2 hari 2 malam saya tidak bisa tidur, sementara saya terus saja membayangkan bukti sketsa dari si Ririn. Ririn ini loh terlalu kayak memberikan bukti tuh kayak spesifik sekali gitu loh. Aduh beneran dia sementara. Nah Ririn bilang gini loh, ini kan sudah berlalu selama bertahun-tahun. Sekarang ini Ririn sampai belum menikah sementara. Karena entah kenapa dia tuh merasa sangat bersalah kepada Beli Gede. Dia sudah sering kok gonta-ganti pacar, tapi entah kenapa setiap Ririn ini ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, dia selalu mengingat Beli Gede. Dia tuh kayak berpikir gini loh, ini tuh ada apa? Kenapa bisa-bisanya kok Beli Gede meninggalkan dia dalam keadaan seperti itu? Dan setiap ada orang yang bertanya bagaimana kronologi kejadiannya, Ririn bilang Beli Gede ini sepertinya kecapean dan bilang mobilnya rusak dan remnya blong sehingga mereka itu keluar jalur dan menabrak pembatas jalan dan akhirnya Beli Gede pun berpulang. Nah pertanyaannya, ketika itu mereka kan kayak blast menabrak pembatas jalan. Dan ketika mobil ini kayak menghantam pembatas jalan, kan bagian depan pengaman mobil itu kan keluar kayak busa, apa sih namanya? Saya kembali nggak ingat lah, coba dong komen apa sih namanya di bagian depan tuh kan sementara. Itu kan sudah blue gitu, otomatis ketika Ririn dengan Beli Gede ini kayak blag menghantam bagian depan, itu kan sudah dilindungi oleh spons yang keluar dari depan mobil kan, di depan mobil, di bagian depan, benar dari depan mobil itu. Jadi kan tidak mungkin kepalanya Beli Gede bisa bocor atau bagaimana, karena sudah dilindungi oleh busa tersebut. Kok bisa-bisanya mayatnya ditemukan dalam keadaan kepala bagian kiri ini hancur gitu loh sementara. Itu yang sampai saat ini masih menjadi misteri, dan Beli Gede juga sudah berpulang. Jadi Ririn tidak tahu apa yang terjadi. Dan setelah kejadian itu sebetulnya engken kadek dunduknya, sepertinya keluarganya Beli Gede ini kayak agak gedeg dengan Ririn, sehingga setiap Ririn ini berusaha menghubungi keluarganya Beli Gede, keluarganya Beli Gede selalu cuek dan tidak memberikan informasi apapun. Dan menurut Ririn, Beli Gede ini kan langsung diabenkan dan otomatis udah mau peluas. Tapi setelah Ririn ini mencari tahu apa perkataan dari Beli Gede ketika dia mempeluas itu, Ririn tidak pernah mendapatkan informasi yang pasti. Seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan oleh keluarga besarnya Beli Gede tentang penyebab kepergian si Beli Gede sementara. Nah, inilah cerita dari Ririn yang diteror kepala wanita terbang
ketika melewati salah satu jalan di daerah K. Ririn bilang dia tidak tahu apakah yang dia alami ini adalah kenyataan atau mungkin hanya halusinasi karena dia saking takutnya berhenti di tempat yang gelap atau bagaimana. Tapi yang jelas, sampai detik ini Ririn belum bisa melupakan bayang-bayang kepala wanita terbang ini ketika nemplok di kaca mobilnya Beli Gede. Dan wajahnya Beli Gede ketika berdiri dengan badan yang kotor berisi tanah, dengan muka yang sudah luka berisi itu tuh benar-benar berbekas sampai detik ini. Dan itu juga yang membuat Ririn masih trauma ketika melewati jalan tersebut. Sekarang setiap Ririn ini mau sembahyang ataupun mau kemanapun melewati jalan tersebut, Ririn selalu berusaha tidak lewat ketika malam hari apapun yang terjadi. Dan seumpamanya ada suatu suatu keadaan yang mengharuskan Ririn lewat jalan tersebut ketika malam, Ririn pasti akan mencari jalan memutar. Dia benar-benar takut dan trauma semata. Sebelumnya sukses untuk Ririn karena sudah mau bercerita, dan semoga kedepannya bisa lebih ikhlas dan tabah. Nah, menurut Semetong, coba dong kalian berkomentar. Menurut kalian Ririn ini berhalusinasi karena saking takutnya atau itu adalah kenyataan? Coba dong kalian berkomentar, karena Ririn bilang dia tuh pasti akan membaca semua masukan dan komentar dari kalian. Karena setelah itu sebetulnya Ririn tidak pernah bermimpi ataupun didatangi oleh si kepala wanita yang makebar itu gitu loh. Makanya Ririn tuh bingung banget kenapa kok bisa terjadi hal seperti itu. Untuk semua temanku yang sudah nonton dari awal sampai akhir, sukses semua banget. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah.